Ia dinamakan yang berarti bambu karena memiliki postur tubuh yang tinggi atau jangkung. Saking gantengnya, ia dijuluki Qamarul Batha yang artinya rembulannya Makkah. Kalau di Indonesia mungkin udah beda cerita ya. Misal dia dipanggil, kamu ngejek atau manggil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan channel Refrigeran. Dan saat ini kita akan membahas tentang para leluhur mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu tanda kenabian Rasulullah adalah berasal dari nasab yang paling mulia. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lam yaltaqi abawaya fi sifah." Kedua orang tuaku tidak bertemu sama sekali dalam perbuatan zina. Lam yazalillahu azza wa jal yunaqiluni min aslabin tayyibah ila arhamin tahirah safiyah muhadzabah. Allah senantiasa memindahkanku dari tulang-tulang rusuk yang suci sampai pada rahim-rahim yang suci pula dan disucikan. Lam tatasya'abu syu'batan illa kuntu fi khairihima. Tidaklah keturunanku bercabang dua kecuali aku berada pada yang terbaik di antara keduanya. Ada beberapa kesimpulan yang kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, jalur keturunan Nabi Muhammad SAW bersih dan suci. Tidak sedikit pun mengandung karat jahiliyah, yang artinya semua orang yang berada di jalur keturunan beliau itu lahir dari pernikahan yang sah dan terjaga kemuliaannya. Pelajaran yang kedua, dari ayah beliau, kakek buyut, hingga leluhur beliau ke atas, semuanya adalah orang-orang terbaik, paling ganteng, paling terhormat, dan paling utama di masanya. Adapun nasab beliau itu yakni Sayyidina Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ada yang bisa ulangi? Sudah tahukah teman-teman siapakah tokoh-tokoh tersebut? Yang pertama Abdullah, ayah kandung Nabi. Pada masanya ia merupakan pria yang paling bagus rupanya, paling tampan, dan paling baik akhlaknya. Di wajahnya terpancar cahaya kenabian Rasulullah. Ia wafat ketika Rasulullah berusia 2 bulan dalam kandungan. Ada juga yang berpendapat 2 bulan setelah kelahirannya. Selanjutnya Abdul Muttalib, kakek Nabi yang pertama. Suatu hari dia masuk ke Makkah bersama pamannya Muttalib. Akhirnya dipanggillah dia hambanya Muttalib, atau dalam bahasa Arabnya Abdul Muttalib. Nama sebutannya adalah Syaibatul Hamdi karena banyaknya pujian orang kepadanya. Ada juga yang mengatakan karena pada waktu ia dilahirkan terdapat rambut putih di tengah-tengah kepalanya. Seorang pemimpin Quraisy yang terkenal dengan kebijaksanaan, kecerdasan, dan kemurahan hatinya. Kata-katanya dihormati dan ditaati oleh semua orang. Selanjutnya Hashim, kakek Nabi yang kedua. Ia dijuluki Hashim karena membuat makanan yang dikenal dengan nama tharid, semacam roti yang dikeping-keping lalu diseduh dengan kuah daging, kemudian ia bagikan kepada kaumnya di masa paceklik. Hidangan itu juga ia suguhkan kepada rombongan haji. Sejak itu ia terkenal dengan sebutan Hashim yang artinya si pengeping roti. Dikisahkan bahwa pernah ketika ia berjalan, bebatuan dan pepohonan berkata kepadanya, "Bergembiralah wahai Hashim, sesungguhnya akan lahir darimu seorang nabi, penutup para nabi dan rasul." Teman-teman yang berbahagia, selanjutnya Abdu Manaf. Ia adalah kakek Nabi yang ketiga. Saking gantengnya, ia dijuluki Qamarul Batha, yang berarti rembulannya Makkah. Pada masanya, ia adalah yang paling menonjol ketokohannya di kalangan Quraisy. Saking dermawannya, orang-orang Quraisy menggelarinya Al-Fayyad, yang artinya berlimpah. Ialah yang memegang urusan pembagian air sumur Zam-Zam. Padanya bertemu nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Utsman bin Affan dan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhuma. Selanjutnya Qusay, kakek Nabi yang keempat. Ia adalah tokoh yang sangat harum namanya. Dinamai Qusay yang berarti jauh karena pernah tinggal jauh dari kampung dan kaumnya. Ia juga dinamai Mujami yang artinya pemersatu karena perannya menyatukan orang-orang Quraisy yang dulunya hidup terpisah-pisah lalu memimpin mereka mengalahkan dominasi Bani Khuza'ah dan kembali menguasai Masjidil Haram. Qusay ini luar biasa, sepak terjangnya layaknya seorang raja. Ia membuat berbagai aturan dalam tatanan masyarakat Makkah. Ialah yang pertama kali memerintahkan orang-orang Quraisy membangun rumah mereka di sekeliling Ka'bah
dengan pintu masuk menghadap ke Ka'bah. Dia juga yang pertama kali membina Darun Nadwah atau Balai Pertemuan Rakyat yang terletak di sebelah utara Ka'bah sebagai tempat pertemuan para pemimpin kabilah dan tokoh masyarakat untuk bermusyawarah. Dia memiliki kedudukan yang tinggi, sampai-sampai orang Quraisy berkata kepada Rasulullah, "Bangkitkan kembali Qusay dari kuburannya. Kalau dia bersaksi atas kebenaran ajaranmu, kami akan jadi pengikutmu." Nah teman-teman, begitulah dominasi Qusay. Dan dia adalah kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Kilab, kakek Nabi yang kelima. Karena kegemarannya berburu dengan anjing, ia pun dipanggil Kilab yang berarti anjing. Panggilannya Kilab guys, berarti anjing. Kalau di Indonesia mungkin lebih ada cerita ya. Misal dia dipanggil Kilab, kamu ngejek atau manggil? Di masanya lah awal mula penamaan 12 bulan-bulan Hijriah yang kita kenal saat ini. Teman-teman yang berbahagia. Selanjutnya Murrah, kakek Nabi yang keenam. Nama Murrah dalam bahasa Arab artinya pahit. Ia merupakan tokoh pemberani yang disegani, yang sering dimintai pendapat atas berbagai permasalahan kaumnya. Padanya bertemu nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nasab Abu Bakar As-Siddiq dan Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhuma. Oke teman-teman, selanjutnya Ka'ab, kakek Nabi yang ketujuh. Ia dinamakan Ka'ab yang berarti bambu karena memiliki postur tubuh yang tinggi atau jangkung. Ia adalah sosok yang mulia, dihormati dan bijaksana. Pada hari ketika ia mengumpulkan kaumnya, lalu mengabarkan bahwa dari keturunannya kelak akan diutus seorang nabi untuk diimani dan diikuti. Padanya bertemu nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selanjutnya Lu'ai. Ia adalah kakek Nabi yang ke-8. Dalam bahasa Arab, Lu'ai berarti lembu muda liar. Makna dari namanya ini adalah kuat atau tangguh. Tidak banyak riwayat yang menceritakan tentangnya. Selanjutnya Ghalib. Ia adalah kakek Nabi yang ke-9. Beliau dinamakan Ghalib yang berarti pemenang karena beliau selalu dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Tidak banyak juga riwayat yang menceritakan tentangnya. Oke teman-teman, luar biasa ya. Dari tadi kakek-kakek Nabi ini memang orang-orang hebat semuanya. Ini semakin tinggi nih. Kita baru setengah.